Kita masuk rakaat kedua tanpa angkat tangan. Sedekap lagi, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, rukuk lagi seperti tadi, i'tidal lagi seperti tadi, sujud lagi seperti tadi, duduk lagi seperti tadi, sujud lagi, baru kita tahiyat yang pertama. Perhatikan. Tahiyat yang pertama, duduk kita tetap duduk iftirash. Sama seperti duduk yang tadi. Tangan kita perhatikan. Yang kiri seperti tadi, di atas paha madhab kiblat. Yang kanan seperti ini. Siap-siap mau diangkat ini jari. Posisinya seperti ini. Jadi begitu kita sampai asyhadu alla ilaha illallah, angkat jari. Angkat jari telunjuk kita agak sedikit tinggi, kemudian turunkan sedikit rendah. Selesai. Itu namanya digerakkan sekali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan, dari awal sholat sampai akhir sholat, mata kita lihat tempat sujud. Kecuali saat kita lagi tahiyat. Saat jari kita menunjuk, mata kita lihat ke ujung jari kita. Saat kita tunjuk, mata kita lihat ujung jari kita. Tapi selain itu, mata lihat tempat sujud kita. Jangan mata kita jelalatan. Kira-kira jelas tidak? Jangan begitu sholat mata jelalatan begini. Jangan lihat ke atas. Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud. Nggak usah lihat kanan, nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat depan apa. Lihat tempat sujud. Kecuali sedang tahiyat. Sampai di situ jelas? Paham? Nah, begitu masuk rakaat ketiga sama rakaat keempat yang terakhir. Duduk yang terakhir, perhatikan. Duduk yang terakhir, pantat kita yang kiri duduk di lantai. Bukan duduk di atas kaki. Duduk di lantai. Nah, kemudian kita punya kaki nih, telapak kaki kiri ada di bawah betis kanan. Perhatikan ini. Ini betis ini. Ini betis. Ada di bawah betis kanan. Seperti ini. Seperti ini. Lihat, ini jari jemari kita menghadap kiblat, telapak kaki kita ada di bawah betis, pantat kiri kita melekat ke duduk di atas lantai. Ini namanya duduk apa? Ini duduk apa? Duduk tawarruk. Posisi jari kita sama seperti tahiyat yang pertama. Yang kiri ada di atas paha paling ujung, yang kanan seperti ini, siap untuk diangkat. Di sini jelas tidak? Kemudian salam. Perhatikan. Saat kita salam, assalamualaikum warahmatullahi. Ini kepala kita yang bergerak, bukan badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan badan yang bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal sholat kita. Karena salah satu syarat sahnya sholat, seluruh badan kita dari mulai takbiratul ihram sampai salam harus menghadap kiblat. Seluruh badan kita harus menghadap kiblat. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah, begitu detik-detik terakhir, assalamualaikum warahmatullahi. Ini nih badan kita udah nggak menghadap kiblat lagi nih. Kira-kira jelas tidak? Jadi salam yang tertib, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini yang muktamad dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi jangan ikutin teriko-teriko. Kita tidak menghina madhab lain, saudara. Tapi dalam madhab Syafi'i ada tata cara yang memang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita. Sholatlah dengan tata cara tersebut. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Nah, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita melalui para imam di madhab Syafi'i, begitulah tata cara sholat. Nah, kalau di Syiah, salamnya saudara dia tepok, dia punya paha. Kita nggak ada riwayat semacam itu. Nah, jadi kita tidak usil kepada mereka punya madhab, kita ikuti saja madhab kita. Nah, seperti tadi, madhab Malik diluruskan tangannya, saudara. Sedangkan kita sedekap.
Ahlus sunnah waladdallin pakai amin tidak? Pakai amin. Sedangkan dalam mazhab Syiah pakai amin batal salatnya. Jadi hal-hal begini kita mesti paham adanya perbedaan-perbedaan. Nggak usah kita masuk dalam perbedaan. Yang penting kita ikut mazhab Syafi'i. Salat saja yang diajarkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab lain, saudara, ada saatnya kita pelajari, ada saatnya kita kenal untuk muqaranah, untuk sekedar tahu. Jangan sampai kita saling mengkafirkan hanya karena beberapa perbedaan di antara kita dengan mazhab yang lain. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Ini pelajaran singkat. Nah, jadi saya minta tolong nanti pulang dari sini, khususnya yang anak-anak muda ini, cari guru di kampungnya masing-masing, belajar sama gurunya. Bagaimana cara wudhu yang betul? Bagaimana cara sholat yang betul? Sebab semua ada aturan, bukan gak ada aturan. Mana yang rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat, mana yang bacaannya betul, mana bacaannya enggak. Cari guru. Oh, kalau Anda mazhab Syafi'i, cari guru yang Syafi'i, saudara. Belajar kepada kiai Anda, belajar kepada guru-guru Anda. Jangan sampai kita ngaku mazhab Syafi'i, tapi kita nggak ngerti bagaimana tata cara sholat yang diajarkan oleh guru-guru kita dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kira-kira jelas tidak? Paham? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.